Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk utilitas bangunan 2 pada kali ini telah memasuki pertemuan 10, di mana pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan 9 telah dibahas mengenai tentang sistem penunjuk ruangan atau AC, dan pada kali ini akan dibahas mengenai bagaimana kebutuhan terhadap penyejuk ruangan atau AC terhadap suatu bangunan. Jadi, kenyamanan bagi orang di dalam ruangan umumnya sekitar 10 derajat Celcius di bawah suhu rata-rata tubuh manusia. Jadi, rata-rata suhu tubuh manusia itu normalnya berada di antara 36 hingga 37 derajat Celcius. Nah, jadi suhu yang nyaman atau yang cukup bagus untuk di dalam suhu ruangan yaitu sebesar sekitar 26 hingga 27 derajat Celcius. Nah, namun tentunya persyaratan suhu dan kelembaban udara dalam ruangan ini kadang-kadang ditentukan pula oleh persyaratan yang dibutuhkan oleh peralatan atau perlengkapan bangunan yang ada di dalamnya, khususnya peralatan atau perlengkapan elektronik. Karena untuk perlengkapan elektronik ini ada beberapa perangkat yang tidak boleh overheat atau kelebihan panas, sehingga suhu di dalam suatu ruangan itu tersebut bisa cukup dingin. Jadi gambar sebelah kiri ini menunjukkan zona kenyamanan untuk tiap daerah. Nah, ini menunjukkan suhunya berbeda-beda, sehingga persyaratan tata udara perlu dirancang sesuai dengan kondisi setempat. Nah, jadi ini ada zona nyaman untuk daerah tropis, ada juga ini kering tipis, dan lain-lainnya. Jadi hal ini perlu diperhatikan untuk menentukan zona kenyamanan dalam satu ruangan yang akan menggunakan AC atau penyejuk ruangan. Jadi untuk kebutuhan sistem penyejuk ruangan yang ada dinamakan dengan beban pendingin. Nah, jadi untuk persyaratan tata udara, khususnya yang terkait dengan pasukan udara untuk ventilasi dapat dilihat pada pada tabel sebelah kiri ini. Di tabel sebelah kiri ini menunjukkan persyaratan udara untuk berbagai fungsi ruang. Jadi ada berbagai macam ruang, misalnya sekolah untuk ruang kelas. Nah, ini untuk kebutuhan ruangnya 60 hingga 70 meter kubik per jam per orang. Kemudian ada juga untuk pertukaran udara per jamnya. Jadi ini untuk sebelah kanan ini rata-rata untuk ruang tertutup. Nah, jadi untuk ruang tertutup ini biasanya dibutuhkan pertukaran udara tiap interval jam yang telah disebutkan di tabel ini. Kemudian ada juga beban pendingin. Nah, beban pendingin ini satuannya TR, di mana 1 TR itu sama dengan 12.000 BTU atau sama dengan 1,5 horsepower atau 1,12 kilowatt. Nah, ini satuan energinya atau listrik yang dibutuhkan untuk 1 TR ini. Jadi ada fungsi bangunannya dari apartemen, ada hotel, kampus, kantor, rumah sakit. Nah, dari yang paling kecil ini yang untuk beban pendinginnya paling kecil yaitu di apartemen sebesar 0,5 TR, hingga yang paling besar itu ada di kampus dan kantor ini 2 TR. Karena kampus dan kantor ini banyak digunakan oleh orang banyak. Misalnya di kampus ada ruang kelas, di kantor juga ada ruang bekerja, di mana dalam satu ruangan terdiri dari banyak orang. Misalnya dalam satu ruangan kelas itu ada 30 orang, dan juga di kantor juga bisa dalam satu ruangan kerja ada 30 orang. Nah, jadi hal tersebutlah yang membuat kampus dan kantor ini untuk beban pendinginnya ini paling tinggi. Ini karena kenapa apartemen kecil, karena dalam satu apartemen itu biasanya tidak terdiri dari banyak orang. Misalnya dalam satu unit apartemen yang mungkin kira-kira ditinggali 3 atau hingga 4 orang, sehingga untuk beban pendinginnya ini tidak perlu banyak. Jadi untuk perhitungan beban pendingin secara rinci perlu diketahui untuk ukuran ruangnya. Jadi ukuran ruangan ini termasuk volume, yaitu panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian suhu dan kelembaban di luar ruangan, kemudian suhu dan kelembaban di dalam ruangan juga, kulit bangunan, tinggi jendela, langit-langit, serta tingkat penghunian bangunan atau okupansi. Nah, di mana okupansi ini yaitu luas bruto atau luas totalnya dibagi dengan luas per orang. Di mana luas per orang ini diambil kira-kira antara 15 hingga 20 per meter perseginya.